Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun yang di rumah-rumah dan dimana saja pagi hari ini. Shalom. Kita patut bersyukur sebab kita punya Yesus. Dia Tuhan perisai dalam hidup kita. Dia Tuhan sumber penolong kita. Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Yesus sang perisai itu. Haleluya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur sebab kami ada sampai hari ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah bahkan kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan perisai dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, nyanyian dari hati kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan segenap kekuatan kita katakan saudara, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
badai apapun dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan perisai dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami mau berseru, berseru kami berharap, berharap dalam Yesus. Ini iman keyakinan kami ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, apapun keadaan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, mungkin sedang kelemahan, sedang mengalami sakit penyakit apapun, mari, Dia Tuhan yang ajaib, Dia penolong yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Saya jemput Bapak Ibu dimanapun saat ini bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh angkat tangan dengan iman, dengan keyakinan saudara. Katakan bahwa Dia Tuhan yang ajaib, Dia sumber pengharapan kita, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan saudara, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan saya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
seperti pujian kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami ada di dalam tangan Tuhan, Engkau yang menopang setiap kami. Meskipun kami melewati badai sekalipun, kami percaya sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami anak-anak-Nya. Ini yang menjadi iman kami di pagi hari ini Tuhan. Dan bila pagi hari ini Tuhan, Tuhan kembali melawat setiap kami, teguhkan setiap kami dengan kebenaran-Mu, firman-Mu yang adalah terang bagi kami, yang menuntun kami di tengah-tengah kesesakan kami, sampai kami menemukan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Mari jamah hati kami Tuhan, jamah setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau pagi hari ini Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah, memulihkan, dan memenuhi setiap mereka di pagi hari ini Tuhan. Karya-Mu dinyatakan atas tiap-tiap mereka ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan. Saat firman-Mu sedang disampaikan, kami percaya Roh-Mu sedang bekerja. Kalau Engkau menemukan ada yang sakit, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu. Ada yang berputus asa, Tuhan bangkitkan pengharapan yang baru. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru dalam hidup mereka Tuhan. Yang susah, Tuhan berikan sukacita yang ilahi dalam hidup mereka pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami di hadapan-Mu. Maka pagi ini Tuhan berbicaralah buat kami sekalian. Urapi kami semua, roh hikmat, pengertian daripada-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita berkata saudara, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kembali kami menyapa jemaat Tuhan, keluarga Mahanaim, maupun juga segenap saudara seiman yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Doa dan harapan kami setiap jemaat Tuhan tetap ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Katakan amin saudara. Kekasih Tuhan, izinkan pagi hari ini saya kembali berbagi buat kita sekalian lewat perenungan akan firman Allah. Saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasalnya yang ke-42, ayat 2 dan ayatnya yang kelima. Ayub pasal 42, ayatnya yang kedua, dan kemudian nanti melompat di ayatnya yang kelima. Saya bacakan bagi kita sekalian saudara. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu kemudian ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan seorang yang bernama Ayub, saudaraku. Di dalam Ayub pasal 42 ini kita akan melihat bagaimana Ayub membuat sebuah kesimpulan yang begitu manis setelah dia melewati sebuah proses yang tidak mudah memang.
Tapi pada akhirnya dia menyampaikan sesuatu yang begitu luar biasa tentang situasi yang sudah dia lalui, saudaraku. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, keluarga GKSI Mahanaim. Kita harus jujur, kadangkala kita ini menjadi bingung, kaget, dan tidak sedikit ada yang panik ketika sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Tidak sedikit di antara kita, saudaraku, menjadi marah karena apa yang kita doakan belum kita terima. Karena apa yang kita doakan belum dijawab oleh Tuhan, saudara. Kita menjadi kecewa. Tapi dengar baik kekasih Tuhan pagi hari ini, meskipun demikian, kalau saudara ada dalam situasi seperti itu, tetaplah percaya saudara, bahwa kita punya Tuhan yang selalu mendengar doa anak-anaknya, yang selalu menjawab doa anak-anaknya, saudara. Katakan amin. Hanya saudara perlu ingat, cara Tuhan menjawab doa kita, Dia punya cara sendiri. Tuhan punya waktu sendiri di dalam menjawab doa kita, anak-anaknya, saudara. Pagi hari ini mari belajar dari kehidupan Ayub. Proses yang dialami oleh Ayub, saya katakan tidak gampang, tidak enak, saudaraku. Kalau kita mau jujur pagi hari ini, kalau situasi yang dialami oleh Ayub itu terjadi pada kita, saudara, mungkin kita akan mati berdiri, saudaraku. Atau mungkin kita akan menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Karena kita menjadi frustrasi, kita menjadi stres. Mengapa demikian? Karena kisah Ayub ini saya katakan adalah kisah yang sangat mengerikan, saudaraku. Beberapa minggu yang lalu saya singgung bahwa dalam satu hari, saudaraku, dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Dalam satu hari semua yang dia punyai lenyap seketika, saudara. Ladangnya habis, ternaknya habis, pekerjanya habis. Bahkan anak-anaknya yang dia sayangi semua mati dalam satu hari. Dia sendiri mengalami sakit dari kepala sampai telapak kakinya. Tidak berhenti sampai di sana. Istrinya yang idealnya bisa memberikan dukungan buat dia, tapi justru mengejek dia dan berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki saja Allahmu dan matilah. Saudaraku, saya melihat kehidupan daripada Ayub ini, saudaraku, begitu tragis. Semua penopang daripada hidupnya diambil satu demi satu. Sampai habis lenyap. Dia tidak punya apa-apa sama sekali. Satu-satunya yang Ayub punya adalah apa? Ayub masih punya Tuhan dalam hidupnya. Ayub masih punya iman kepada Tuhan. Ayub masih punya percayanya kepada Tuhan. Maka saya katakan pagi hari ini, kalau mungkin ada di antara saudara sedang berada dalam situasi yang sama seperti ini, pastikan saudaraku, saudara tidak kehilangan Tuhan dalam kehidupan. Pastikan saudara tidak kehilangan imanmu kepada Tuhan. Pastikan saudara tidak kehilangan percayamu kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat engkau bisa menang melewati semua situasi itu. Tapi perhatikan, Ayub setelah mengalami semua proses yang tidak gampang itu loh, saudara. Proses yang tidak enak, proses yang mengerikan itu nanti, saudaraku. Sebelum dia dipulihkan, dia membuat sebuah kesimpulan yang begitu manis. Karena nanti Ayub akan dipulihkan, diberkati Tuhan luar biasa 2 kali lipat. Kekayaannya bertambah 2 kali lipat.
Anak-anaknya jauh lebih ganteng-ganteng, jauh lebih cantik-cantik saudaraku. Nah, Ayub membuat sebuah kesimpulan yang begitu luar biasa dari semua proses yang dia dihadapi saudaraku. Ayat 2 berkata, aku tahu. Dikatakan aku tahu. Perhatikan saudaraku. Ini tidak bicara sekedar tahu. Ini tidak bicara sekedar pengetahuan, knowledge, bukan. Tapi ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang mengalami, saudaraku. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Oh, luar biasa saudaraku. Ternyata melalui proses yang dialami oleh Ayub, saudara. Ayub mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ayub mengalami pengalaman dengan kebenaran. Dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oh haleluya saudaraku. Makanya saya katakan kita itu tidak perlu takut dalam kehidupan kita saudaraku. Mengapa? Karena rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Katakan amin. Perhatikan rencana Tuhan dalam kehidupan keluargamu dan keluargaku tidak pernah gagal. Rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita saudara tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ternyata tujuan Tuhan melalui proses yang saudara dan saya alami adalah supaya saudara dan saya mengalami pengalaman dengan kebenaran. Ternyata tujuan Tuhan dari semua rasa sakit yang engkau sedang hadapi, dari semua persoalan, dari semua penderitaan dan kesulitan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, adalah supaya saudara dan saya mengalami pengalaman bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Dan saya katakan pagi hari ini, orang yang mengalami pengalaman dengan kebenaran, orang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan adalah orang yang kuat dalam kehidupan. Orang yang bisa bertumbuh semakin dewasa dan akhirnya berbuah-buah yang manis dalam kehidupan. Lalu ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudaraku yang terkasih, orang kalau memandang Tuhan dikatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Orang itu kalau memandang Tuhan, saya katakan hidupnya pasti berbeda. Hidupnya pasti berbeda. Mengapa? Karena ia tahu saudaraku, bahwa Tuhan itu lebih besar dari penyakitnya. Dia tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari kebutuhannya. Dia tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalannya saudara. Jujur pagi hari ini mengapa kita takut? Karena kita melihat penyakit kita lebih besar dari Tuhan. Kita melihat kebutuhan kita lebih besar dari Tuhan. Kita melihat masalah kita, kesulitan kita, penderitaan kita lebih besar daripada Tuhan. Tapi Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya rindu saudaraku, di tengah-tengah tekanan yang kau hadapi, engkau bisa memandang kepada Dia. Sehingga engkau tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan. Tadinya Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Perhatikan. Ternyata selama ini Ayub menjadi orang yang saleh. Hanya sekedar teori. Hanya sekedar pengetahuan saja. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena sebelumnya dia belum mengalami siapa Tuhan itu. Makanya saya katakan buat jemaat Tuhan di pagi hari ini, kalau kita ini mengenal Tuhan hanya dari kata orang, kita ini tidak akan kuat dalam kehidupan. Kalau kita ini hanya menjadi orang yang suka mendengar, tetapi tidak suka melakukan,
maka kita tidak akan pernah mengalami apa-apa dalam kehidupan saudaraku. Dalam pasal 1 saudaraku, dari kitab Ayub ini, Ayub di sana dijelaskan, Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang jujur. Tapi ternyata kesalehan Ayub, kejujuran Ayub itu belum teruji. Seperti yang saya katakan tadi, baru sebatas teori, baru sebatas pengetahuan, karena dia belum mengalami siapa Tuhan itu sebelum. Saya teringat tentang seorang ahli psikologi bernama Dr. Abraham Maslow, pernah menyindir orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan hendaknya ini menemplak dari banyak kita orang-orang percaya hari-hari ini, saudaraku. Abraham Maslow mengatakan begini, apa itu Kristen? Sesuatu kalimat yang diawali dengan kata saudaraku, ujungnya pasti tidak enak. Dia berkata, apa itu Kristen? Kristen itu hanyalah orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah mengalami. Lalu dia mengajarkan kepada orang-orang yang tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dia berkata, apa itu Kristen? Hanyalah orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah mengalami pengalaman itu. Lalu dia ajarkan kepada orang-orang yang juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Singkat katanya apa? Dia berkata, Kristen itu hanya teori saja. Kristen itu hanya sebatas pengetahuan saja. Kekasih Tuhan, pagi hari ini saya ingatkan buat kita, kalau kekristenan kita hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas teori, akibatnya apa? Akibatnya kita ini mudah takut dalam kehidupan, mudah khawatir. Kalau kekristenan kita hanya sebatas di pikiran kita, di pengetahuan kita, kita ini menjadi mudah panik, mudah bingung dalam kehidupan saudara. Mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung, mudah bereaksi negatif terhadap semua situasi yang sedang terjadi, saudara. Makanya saya selalu ibaratkan karung itu, saudaraku, akan ketahuan isinya saat kapan? Ketika dia ditekan, ketika ada tekanan. Kalau isi karung itu, saudaraku, adalah sampah, ketika engkau menekan itu karung, maka yang keluar apa, saudaraku? Yang keluar adalah sampah. Tetapi kalau karung itu isinya adalah gula, isinya adalah beras, ketika ditekan, saudaraku, maka yang keluar apa? Yang keluar adalah gula atau beras. Ternyata seseorang itu akan ketahuan aslinya pada saat apa, saudara? Pada saat ada tekanan dalam kehidupan. Makanya saya selalu ingatkan bahwa kalau keadaan kita lagi baik-baik saja, semua yang kita harapkan terjadi, yang kita rencanakan terjadi, saudaraku, kita begitu mudah berkata haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Senyum kita ada ukiran, ada lukisan haleluyanya, saudara. Itu kalau keadaan baik. Tapi ketika ada tekanan datang dalam hidup kita, ternyata baru ketahuan. Ternyata kita ini gampang marah, gampang emosi, gampang takut. Ternyata kita ini gampang khawatir, gampang bereaksi negatif, gampang tersinggung, gampang panik, gampang bingung dalam kehidupan, saudara. Itu kalau kekristenan kita hanya sekedar teori, hanya sebatas pengetahuan. Tetapi perhatikan, kalau kekristenanmu dan kekristenan saya tidak hanya sebatas teori, tetapi karena berdasarkan mengalami pengalaman dengan kebenaran, mengalami pengalaman dengan Tuhan, maka ketika engkau mengalami tekanan, saudaraku, perhatikan, maka yang keluar dari kehidupanmu dan hidup saya adalah firman Tuhan. Katakan amin.
Yang keluar dari kehidupanmu dan kehidupan saya adalah kebenaran. Yang keluar dari kehidupan saudara dan kehidupan saya adalah Kristus. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Tapi ada orang berkata, tapi tantangannya tidak gampang. Saya katakan pagi hari ini, tidak apa-apa. Itu baik untuk pertumbuhan rohanimu dan rohani saya. Saya berani katakan saudaraku bahwa semakin besar tantangan kita, maka rewardnya semakin besar. Semakin besar tantangan kita saudaraku, maka kemuliaan yang akan kita dapatkan semakin besar dalam kehidupan. Hidup kita akan jauh lebih maju lagi. Tahukah saudara, kata problem atau masalah dalam bahasa Yunani itu adalah problema. Artinya apa saudaraku? Ternyata arti daripada kata problema itu adalah apa? Artinya adalah dilemparkan ke depan supaya lebih maju. Dilemparkan ke depan supaya lebih maju. Itulah sebabnya mengapa pesawat terbang itu bisa maju ke depan. Karena apa? Karena ada udara, ada angin yang menerjang daripada baling-balingnya. Ada tekanan udara. Tanpa ada tekanan saudaraku, maka pesawat terbang tidak akan kemana-mana saudaraku. Kekasih Tuhan. Jadi apa yang kita anggap problem hari-hari ini, apa yang kita anggap tekanan, sebetulnya itu saudaraku baik dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu akan mendorong hidup saudara akan jauh lebih maju ke depan. Katakan amin saudara. Jadi untuk itu pagi hari ini, untuk saudara yang sedang mengalami masalah, mengalami tekanan kesulitan dalam kehidupan, jangan lari kepada manusia. Jangan lari kepada dunia ini, tapi larilah kepada Kristus. Larilah kepada firman. Ketika engkau berlari kepada firman-Nya, maka hasilnya adalah imanmu akan bangkit. Imanmu akan bertumbuh. Dari sanalah engkau akan melihat keajaiban dan mujizat Allah dinyatakan dalam hidupmu. Dari sanalah engkau akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Katakan amin saudara. Saya sadar pagi hari ini masing-masing kita, tiap-tiap kita sedang ada di dalam pertempuran kita masing-masing. Sedang ada di dalam peperangan kita masing-masing. Sedang ada dalam pergumulan kita masing-masing saudaraku. Tapi ingat, itu biasa saja. Kenapa? Itu baik dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya itu mendorong hidup kita lebih maju ke depan. Hidup kita jauh lebih bertumbuh lagi dalam kehidupan kita ini saudaraku. Makanya pesan saya di pagi hari ini, yuk lewat situasi yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, itulah kesempatan untuk engkau mengalami pengalaman dengan kebenaran. Itu adalah kesempatan untuk engkau mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup. Katakan bersama-sama dengan saya di rumah-rumah pagi hari ini. Engkau sanggup. Tuhan sanggup. Yesus sanggup. Saya selalu suka mengatakan saudaraku bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya berkata begitu? Karena Dia punya dua kekuatan. Apa itu saudaraku? Tuhan kita itu punya dua kekuatan. Yang pertama adalah Dia punya kasih. Dan yang kedua Dia punya kuasa. Yang pertama, di dalam kasih-Nya Dia itu mau menolong kita. Dia itu mau memberkati kita. Dan yang kedua saudaraku, di dalam kuasa-Nya Dia sanggup memberkati kita
dan Dia sanggup menolong kita. Ada orang sanggup tolong kita, tetapi belum tentu dia mau tolong kita. Ada orang mau tolong kita, tapi belum tentu dia sanggup. Tetapi percayalah, Tuhanmu dan Tuhanku bukan hanya sanggup tolong kita, Dia juga mau tolong kita. Bukan hanya mau berkati kita, tetapi Dia juga sanggup berkati kita, saudaraku. Dia sanggup, Dia mampu. Dia mampu, Dia sanggup. Ini adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Tidak ada tandingannya dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena Tuhan kita penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Dia tidak pernah menahan-nahan kebaikannya terhadap kita, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Itulah sebabnya pesan saya di akhir renungan saya di hari ini. Kalau ada di antara saudara dan saya sedang mengalami kesusahan, engkau sedang mengalami kesedihan dalam kehidupan, percayalah, Yesus sanggup mengubahkan itu menjadi sukacita dalam kehidupanmu. Kalau engkau sedang dalam keadaan kalah hari-hari ini, percayalah, Yesus sanggup mengubah menjadi kemenangan. Kalau engkau sedang dalam keadaan sakit hari ini, percayalah, Yesus sanggup mengubah itu menjadi kesembuhan. Kalau engkau dalam keadaan lemah hari ini, percayalah, Yesus sanggup untuk mengubah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Sehingga ayo berkata, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Naikkan pujian ini, saudaraku. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ternyata inilah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melewati situasi yang tidak enak dan tidak gampang dalam kehidupan, Tuhan mau kita mengalami pengalaman dengan kebenaran-Nya. Tuhan mau kita mengalami pengalaman dengan Dia, sehingga hidup kita semakin mengenal akan siapa Tuhan kita.
Sehingga seperti Ayub yang berkata, kita pun berkata, aku tahu Tuhan. Aku tahu. Dia tahu karena apa? Karena dia mengalami. Percayanya bukan sekedar teori, tetapi karena dia mengalami Tuhan. Dia mengalami firman dalam hidupnya. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, amin. Dia mulai melihat bahwa ternyata dia punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia menyadari bahwa pengenalannya akan Tuhan selama ini hanya sebatas apa kata orang, apa cerita orang. Tapi kali ini hidup Ayub mengalami perubahan. Dia berkata, kali ini Tuhan, mataku sendiri memandang Engkau. Dia mengenal siapa sesungguhnya Tuhannya. Dan cara pandangnya tentang masalahnya yang dia lewati selama ini menjadi berbeda. Saudara, hari ini mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kenali siapa Tuhanmu, saudara. Tuhanmu dan Tuhanku, dia punya kasih, dia punya kuasa. Alami itu. Dia akan sanggup memberkatimu, saudara. Amin. Dia sanggup tolong engkau. Amin, Tuhan. Dan juga dia mau tolong engkau, saudara. Dia mau berkati engkau. Punya iman seperti ini. Bangun percayamu kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, engkau mungkin sedang bergumul dengan situasi penyakitmu. Apapun penyakitmu, percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tantanganmu, keuanganmu, keluargamu, bisnismu saat ini, hubungan di dalam rumah tangga, Tuhan sanggup memulihkan karena memang Dia tidak pernah terbatas dalam hidup. Akui akan kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong engkau, memberkati engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, saudara. Terima kasih Tuhan. Percayalah bahwa kisah Ayub ini tidak hanya berhenti ribuan tahun yang lalu. Sekarang ini dan seterusnya itu akan terus terjadi kisah seperti ini. Kehebatan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Situasi COVID-19 hari-hari ini kesempatan luar biasa buat kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan. Hidup kita akan terus semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat di dalam Dia, saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana dan begitu singkat pada hari ini. Biar ini kami dengar, kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu kami umumkan. Selesai ibadah ini, saudaraku, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, kembali kami ingatkan, kalau ada kesempatan bisa mengantarkannya ke gereja dan memasukkan ke dalam kantong persembahan atau kotak persembahan yang disediakan di pastori, atau juga melalui transfer via bank di rekening BRI gereja kita. Yang kedua, kekasih Tuhan, kembali kami umumkan bahwa ibadah online kita, saudaraku, masih kita lanjutkan 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 11 Juli dan tanggal 18 Juli. Untuk kita mendukung program pemerintah dalam program PPKM darurat, saudara. Kita berdoa agar bangsa kita, kota kita menang menghadapi pandemi ini. Oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Yang terakhir, daftar keluarga Mahanaim yang berulang tahun di minggu ini.
dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli. Yang pertama Teet Adling atau Ibu Bambang Kisworo. Yang kedua Yulia Putri Artaningrum. Yang ketiga Ibu Lindrawati atau Maklin. Yang keempat Ibu Widya. Yang kelima Ibu Esther Lani Maya Gunawati. Kami segenap pengurus dan tim pengembalaan mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, sebab Dia sangat baik buat saudara dan buat saya. Kasih-Nya begitu hebat, kuasa-Nya begitu luar biasa menolong kita. Dan kami percaya Tuhan itu akan terus terjadi, dinyatakan sepanjang hari-hari kami ke depan. Hamba berdoa melalui siaran ibadah online ini Tuhan. Hamba mengarahkan tangan hamba di hadapan-Mu sebagai tanda penyerahan kami kepada Engkau. Sambil memohonkan berkat pimpinan dan tuntunan-Mu bagi seluruh sidang jemaat, keluarga GKSI Mahanaim, juga orang-orang, saudara-saudara seiman kami, dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan, menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan menuntun dan menolong, memberkati kehidupan kami. Kiranya Tuhan menjagai, memproteksi kehidupan kami dari tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini. Hanya kepadamu kami berlari ya Tuhan. Bawa kami untuk semakin mengenal akan Engkau dalam kehidupan kami lebih dalam dan lebih dalam lagi. Supaya kami punya pengalaman dengan kebenaran-Mu, punya pengalaman dengan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh bangkit dalam iman yang semakin diperkokoh, diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga Mahanaim yang sedang dalam pergumulan. Tuhan terus memberikan kemenangan dalam hidup mereka. Iman mereka, percaya mereka semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau ya Tuhan. Kemanapun anak-anak-Mu melangkah sepanjang minggu ini, sertai dan pelihara mereka. Naungi mereka dengan kekuatan kepak sayap-Mu ya Tuhan. Luputkan dan jauhkan anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, dari semua yang jahat. Kami berdoa biar Engkau yang membentengi dan melindungi anak-anak-Mu, menjagai mereka. Anugerah-Mu menjagai mereka, memagari hidup mereka seperti perisai dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah Engkau berkati dengan usia bertambah 1 tahun. Biarlah sukacita mereka semakin melimpah-limpah di dalam Tuhan. Dan pengucapan syukur mereka naik di hadapan hadirat-Mu. Tambahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Terima kasih. Berkati kota kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati pemerintahan kami. Apa yang kami hadapi sekarang kami percaya Engkau melihat dan Engkau terlibat di dalamnya. Engkau turut mengendalikan dan Engkau merancangkan sesuatu yang terbaik untuk negeri kami, bangsa, kota kami, dan juga daerah Jawa Tengah. Pemerintahan kami dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan untuk membuat kebijakan yang tepat dan akurat, sehingga semua program ke depan ini, terutama PPKM darurat, dapat membawa hasil yang baik, yang berhasil Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati Pati ini, memberkati Jawa Tengah, memberkati Indonesia ya Tuhan. Shalom daripada Engkau tercurah di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kekasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalamnya terkandung segala berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.